ada tulisan wattafaqa anna waladu Ahmad tabi'au fi ikhtal layali. Sepakat bahwa Faqih Muqaddam punya anak bernama Ahmad dan pada suatu malam ikut Faqih Muqaddam, ikut melakukan perjalanan. Falamma wasalal wati dzakaral faqihu Allah bilisanihi wa jahara faraddada sautat dzikri lillahi ta'ala kullun ma fil wadi min syajarin wa hajarin fa kharral waladu maghsyian alaihi hatta raja'a abuhu ilaihi. Suatu ketika Faqih Muqaddam melakukan perjalanan, kemudian berzikir dengan suara dan mengulang zikir itu. Semua yang ada di wadi atau lembah berupa pohon dan batu. Jadi ketika Faqih Muqaddam berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah umpamanya, diulang-ulang, maka semua yang ada di lembah itu, pohon-pohonan, batu-batuan, kerikil, dan semuanya ikut bersuara keras seperti apa yang disuarakan oleh Faqih Muqaddam. Maka anaknya menjadi pingsan ketika mendengar itu. Sampai kemudian bapaknya kembali menemui anaknya tadi sehingga siuman. Ini cerita apa pula ini? Saudara sekalian. Kemudian dalam kitab Syarhu Al-Ainiyah, nadoman yang ditulis oleh Al-Habib Al-Qutbi Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Ya. Di halaman berapa saya lupa itu? Ya, ada di halaman 154. Faqih Muqaddam mengaku sama dengan Tuhan. Kita halusinasi karangan Habib-Habib demi datuknya, demi mengagungkan Faqih Muqaddam, ditulis wa kana yuqalu lahu fil tilkal ghaibah. Jadi ini ceritanya sebelumnya, saudara sekalian. Al-Faqih Muqaddam itu selama 100 hari dalam pengasingannya tidak makan, tidak minum. Masuk akal enggak saudara-saudara sekalian? Selama 100 hari, mi'ata lailatin, dia berada di pengasingan, tidak ada yang menemani kecuali Allah menyendiri dan tidak makan dan tidak minum. Wa kana yuqal lahu fi tilkal ghaibah. Dalam pengasingan itu dikatakan kepada Al-Faqih Muqaddam, disebutkan kepadanya firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran ayat 185. Faqih Muqaddam, setiap jiwa akan mati. Tapi apa jawab Faqih Muqaddam? Laisa li nafsun. Aku tidak berjiwa. Artinya, dia sama dengan Tuhan. Karena tidak berjiwa, berarti Faqih Muqaddam tidak mati. Fayuqala lahu, kemudian dikatakan lagi kepadanya, kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang ada di bumi akan binasa, akan rusak, akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang. Man itu dimaknai orang. Bisa saja
dimaknai segala sesuatu, makhluk Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi akan hancur, akan binasa, akan mati. Tapi apa jawab Fakih Muqaddam? Ma ana alaiha, aku tidak di atas bumi. Bayangkan, dia merasa tidak hidup di atas bumi. Berarti sama dengan Allah. Dikatakan lagi kepadanya, kullu man 'alaiha fan, tadi surat Ar-Rahman ayat 26. Wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajah. Dikatakan kepada Fakih Muqaddam, segala sesuatu akan hancur, akan binasa, akan rusak. Illa wajah, kecuali zat Allah. Semuanya akan binasa, kecuali zat Allah, yakni kecuali Allah. Lalu Fakih Muqaddam menjawab, ana min nuri wajhi, aku ini dari cahaya zat Allah. Artinya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Inilah ajaran yang barangkali tidak sesuai dengan akidah, faham ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah hasil bisikan-bisikan setan ketika Fakih Muqaddam bersemedi dan melakukan ritual di kubur-kubur itu, di Hadramaut itu. Saudara sekalian yang saya hormati, mari kita lihat lagi dalam kitab Syarhul Ainiyah tadi. Wa kana min jumlati ma kataba bi ila Syekh Sa'ad, katanya Fakih Muqaddam itu mengirimkan beberapa surat kepada guru Sa'ad namanya. Dan dalam surat itu Fakih Muqaddam berkata, Urijabi ila sidratil muntaha sab'a marrat. Guru, saya dimi'rajkan sampai sidratul muntaha 7 kali. Ini yang pertama. Wa fi riwayah sab'a wa isrina marrah fi lailatin wahidah. Dalam riwayat yang lain, mi'rajkan ke Sidratul Muntaha 27 kali dalam semalam. Wa fi riwayah, dan menurut riwayat lain, Fakih Muqaddam bercerita dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali. Itu pengakuan, pernyataan Fakih Muqaddam. Wa min jumlati ma kataba ilai Syekh Sa'ad ibnu Ali ba'dama arafa tamkinahu wa ta'idahu wa khirasatu an-zaykh. Dari jumlah surat yang dikirimkan oleh Fakih Muqaddam kepada guru Syekh Sa'ad bin Ali itu, dan setelah Sa'ad bin Ali mengetahui kekonyolannya, pengakuannya, pernyataannya yang sesat itu, Syekh Sa'ad bin Ali berkata, aku berkata, qaulan nasikhin muhibbin, berkata memberikan nasihat sebagai orang yang menasihati kepada orang yang dicintai dan disayangi. Fala yakuna qalbuka muta'alliqan bil karamat wala ghairuha. Wahai Fakih Muqaddam, jangan sampai hatimu itu terbawa bangga, tergantung dengan keramat-keramat atau lain-lainnya.
Syekh ini masih mengakui bahwa apa yang dikatakan itu sebagai keramat wala ghairuha. Nah, kenapa disebutkan wala ghairuha? Bisa saja yang disampaikan oleh Faqih Muqaddam itu adalah bisikan Dajjal, bisikan iblis, wala ghairuha. Jadi Syekh ini masih berhusnudzon, bisa saja apa yang disampaikan itu adalah keramat, tetapi bisa saja itu adalah bisikan iblis. Tetapi walaupun keramat atau bisikan iblis, wala taltafit ilaiha. Walau dhuharat laka ayyudhur. Janganlah sampai kamu fokus di sana, terus perhatian di sana, walaupun itu nyata bagi dirimu. Wal yakun qalbuka muta'alliqan bimahabbatillah. Sebaiknya hatimu itu kaitkan terus dengan cinta kepada Allah. Walzim halaka alladhi anta alaihi. Dan teruslah istiqomah seperti keadaanmu yang sudah kamu alami itu. Walau qomat alaikal qiyamah, walaupun datang kepadamu kiamat. Walau ra'aita ayyahulin falayahulannaka. Fazinhu bimizani syar'i wa kitabillah. Maka apapun yang terjadi, yang kamu rasakan, yang kamu halusinasi itu, timbanglah dengan timbangan syara dan kita dengan kitab Allah. Fama wafaqal haq fa'atbi'hu. Yang sesuai dengan hak, kebenaran dari Allah, maka ikuti. Wa ma lam yuwafiq al-haqqa fatrukhu. Dan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran dari Allah, tinggalkan. Wa anta ya faqih, kamu faqih, insya Allah kalau bisa seperti itu akan dijadikan sebagai orang yang ditunjukkan oleh Allah, insya Allah. Wa'lam bisyariah wal haqiqah. Belajarlah, ketahuilah, ukurlah ilmu itu dengan syariat dan hakikat.